Ada cerita apa, Rara? Aku punya pengalaman sama saudara sendiri. Sama saudara sendiri itu hubungannya apa? Adik, kakak? Abang, kok aku dengar dari kamar abang aku lagi nonton. Tapi tuh kayak ada suara teriakan cewek kayak, ah gitu kan ya. Mm-mm. Jadi mulai tuh tangannya nakal, Kak. Mm. Tangannya Terus kamu nakal. gimana perasaan kamu? Terus aku sempet serentak kayak shock, kaget kedorong dia, Kak. Mm-mm. Terus kayak ngelak gimana sih, Mm-mm. Kak? Kayak takut ya. Mm-mm. Gak mau gitu kan. Oke, kita sebut saja Rara. Di diare kali ini Rara akan berbagi cerita dan pengalamannya Rara spesial. Kira-kira ada pengalaman apa aja, tapi disclaimer dulu ya. Semua di diare ini bukan untuk ditiru, untuk dijadikan pelajaran supaya kita yang nonton tuh bijak, bisa antisipasi, jangan sampai kejadian yang menimpa Rara terjadi sama kita gitu loh. Jangan ditiru ya guys. Kita dengerin sama-sama ceritanya Rara. Ada cerita apa Rara? Aku punya pengalaman sama saudara sendiri. Sama saudara sendiri itu hubungannya apa? Adik, kakak, Abang abang aku apa? sih lebih tepat. Abang apa? Abang kandung. Hah? Iya, Serius? iya betul. Tapi Usia meskipun berapa itu? usia 25 tahun. Maksudnya pas mulai berhubungan itu 25 tahun punya. Beliau Heeh. umurnya, Iya. iya 25 tahun. Kamunya? Aku umur 19. Oke, kok bisa? Emang kalian kecil nggak deket? Deket sih, cuma emang jarang, apa ya, jarang ngobrol aja sebenarnya gitu. Mhm. Awal mulanya tuh gini loh, Kak. Kan aku waktu itu masih SMP ya, masih Mhm. umur-umur 16 tahun ya kan. Mhm. Ya kalau SMP kan anak-anak masih pada genit-genit nggak sih, ya Mhm. kan? Mhm. Udah tahu dong dengan hal-hal yang mungkin berbaur negatif ya Mhm. kan. Mhm. Nah di situ ceritanya gini, aku pulang ke rumah nih. Mhm. Sebenarnya tuh aku tuh males banget kan karena pengen main dulu. Mhm. Cuma kayak aku tuh keburu disuruh pulang cepet, jadinya ya udah aku pulang cepet. Mhm. Nah pas sampai rumah, abang aku tumben-tumbenan nih, bilang kayak gini, Dek, mau dibeliin apa sama abang? Katanya gitu. Abang aku mau nawarin makan nih ceritanya. Mhm. Emang kenapa bang? Aku lagi malas makan gitu kan. Terus abang aku bilang kayak gini, ya nggak apa-apa, abang pengen traktir kamu aja, katanya kayak gitu. Mhm. Oh, pengen traktir, ya aku pengen makan yang bakso aja deh gitu kan, yang angkat-angkat aja. Oh ya udah gitu. Ya udah sana mandi dulu abis pulang sekolah kan, masih gerah dong ya kan. Ya udah abang beliin dulu. Nah terus sekitar 15 menit lah abang aku beliin bakso, makan, terus abang aku tuh gini, Dek, kamu tuh sebenarnya di sekolah udah punya pacar belum sih? Aku Mhm. bilang, kepo banget sih. Kenapa emang? Aku bilang kayak Mhm. gitu. Abang aku kan kepoan ya kak. Mhm. Dia tuh orangnya pengen tahu deh kayak cewek gitu kan. Mhm. Care harusnya kan. Iya, cuma kan aku kan males banget ngomong sama abang tuh kayak nggak sefrekuensi. Soalnya kayak berantem mulu gitu. Hmm. Terus? Terus itu, kenapa sih emang? Eh, ya nggak apa-apa, gue nanya aja. Habis itu kayaknya tomboy banget sih jadi cewek. Aku kan tomboy ya waktu Mhm. SMP ya. Pokoknya Mhm. selama sekolah tomboy ya gitu. Bawalah cowok lu ke rumah, kenalin ke gue katanya gitu. Mhm. Iya nanti gue nyari dulu, aku bilang Mhm. kayak gitu. Mhm. Nah setelah itu ya udahlah ngobrol-ngobrol, besokannya aku sekolah lagi nih kak. Mhm. Di hari Sabtu, Mhm. hari Kamisnya ya biasalah menjalani kegiatan biasa di rumah, di sekolah. Di hari Sabtu, aku pulang ke rumah, kok aku denger dari kamar abang aku lagi nonton. Tapi tuh kayak ada suara teriakan cewek kayak, ah gitu kan ya, Mhm. gitu. Mhm. Kayak aku langsung shock, hah apa tuh ya, apa tuh ya, gitu kayak ya. Mhm. Aku Mhm. kayak, Mhm. aduh ini kayaknya nggak bener nih abang aku nih. Mhm. Aku itu kan pintu gak dikunci kan kak, kayak Mhm. masih ada salah sedikit. Aku ngintip nih, wah parah nih anak nih kayak. Aku Mhm. bilangin lah sama mama papa gitu. Mhm. Tapi jangan deh, ntar aku malah nggak dibolehin megang HP lagi gitu kan. Mhm. Terus ya udah nih. Hari pertama tuh aku ngelihat, ayo Mhm. udah biarin aja, biarin dulu. Nah besokannya nih kak, hari Minggu kan aku libur kan. Mhm. Hari Minggu aku libur, aku beres-beres rumah. Nah itu posisi kamar abang tuh gelap. Mhm. Ada abang di kamar. Nah, ngedenger lagi suara kayak gitu, tapi tuh kayak suara kayak gimana ya? Kayak kayak gitulah, kayak ya nggak tahu deh pokoknya kayak gitu. Kayak gimana coba? Kayak gitu. Oh gitu. Lagi tepuk tangan Iya, gitu. pokoknya kayak suara tepuk tangan gitu. Tapi tuh Oh. posisinya tuh kenceng gitu, Kak. Heeh. Ya kan? Terus akhirnya aku buka pintu abang nih. Mhm. Bang, lu nonton apaan sih? Kok bunyinya kayak gitu? Kenapa sih anak kecil pengen tahu aja. Sono, bantuin ibu beres-beres katanya. Coba lihat dong.
enggak lu kepo banget sih lu. Lu pasti lagi nonton yang aneh-aneh kan, aku bilang kayak gitu. Gak usah bohong deh lu, ntar gue bilangin lu. Terus kata abang aku, sini, duduk sini samping gue. Nih, lu mau lihat kan katanya. Ih, ya ampun abang katanya. Siapa yang ngajarin lu nonton begitu bang? Gitu. Ya biarin lah, orang udah gede katanya kayak gitu kan. Setelah itu hari Senin nih. Hari Seninnya nih kak, pagi-pagi cerita aku mandi. Aku masih pakai kaos dalam kan. Terus abangku nongol nih kak depan kamar mandi. Dia mau masuk kamar mandi juga. Kan emang masih pakai mini set lah ya kayak. Maksudnya masih ngeceplak kan gitu. Terus abangku bilang gini, ih dek, nggak usah bikin abang kegoda deh katanya kayak gitu. Dih, nggak jelas aku bilang gitu. Udah sana masuk. Sumpah katanya kayak gitu. Kenapa sih? Menggoda banget sih katanya kayak gitu. Ah berisik aku bilang kayak gitu. Udah aku persiapan sekolah. Pas pulang nyampe rumah, abang aku lagi makan tuh kak. Lagi makan siang. Terus habis itu, duduk sini deh. Nanti kita nonton yuk, nonton bareng katanya. Hah? Nonton bareng? Tumben lo ngajak gue nonton. Kalau enggak Nobi aja deh yuk kita gitu. Terus kata dia nggak mau nonton aja pakai laptop katanya. Ya udah, mumpung ibu sama papa lagi pergi kan, jadi kita bisa nonton bebas nih, bisa teriak-teriak apa kan gitu. Ya udah, akhirnya selesai makan kita nonton yang berbau hal kayak gitu kak. Ceritanya tuh nonton film Korea gitu, anak-anak muda, ya kan. Nah terus ada adegan gitu kan. Terus abang aku bilang kayaknya kalau misalkan abang punya pacar seru juga nih diajak. Kamu mau nggak hari ini aja deh katanya kayak gitu. Maksudnya iya sama bang katanya. Ih apaan sih nggak jelas gitu kan. Kan geli ya Iya, wah kak. parah. Disclaimer Apaan jangan ditiru nih sih? guys nih. Kandung Iya. loh, harusnya kan sedara loh, itu nggak boleh loh. Iya. Kan adik abang. Apaan sih adik abang nggak harus kayak gitu dong gitu kan. Kan kita bisa pipi aja atau kita bisa tumbenan lagian lu aku bilang kayak gitu kan. Terus nonton nih udah lumayan lama sambil nyemil. Terus dia mepet tuh kak. Mepet kayak cowok getol ya sih. Dia ngelus-ngelus kepala aku tuh kak. Apa sih bang? Sana gitu geser. Emang kurang lebar nih tempat gitu. Gak mau orang abang lagi pengen manja sama adiknya sendiri katanya. Ya udah sih, ya males banget dah. Udah keluar aja. Jangan, tangan aku ditahan kak. Terus dia megang kepala aku, terus kepala aku ditarik kak sama dia. Dideketin ke muka dia. Terus akhirnya di situ aku kak. Bibir aku kak, sama dia. Ya di situ dia mulai tuh dari mulai bibir terus ngerap ke dada, dari dada ke bawah. Terus habis itu dia bilang, dia ngebisikin ke kuping aku, mau nyoba nggak? Nyoba apaan sih? Aku tuh masih kecil bang. Ih coba aja dulu katanya kayak gitu. Itu kan posisi aku kelas 3 SMP kan. Coba aja dulu katanya. Nanti juga pasti nagih kok katanya. Enggak takut. Bang kalau misalkan nanti ketahuan mama papa gimana? Bilang, terus nanti kalau misalkan aku tiba-tiba, enggak mau. Ya. Terus kata dia, ya dek, gak bakal, tenang aja katanya. Terus akhirnya dia tetap aku tuh kak. Terus dibuka sama dia. Dibuka sama dia. Terus habis itu, ya dia mulai tuh tangannya nakal kak. Tangannya Terus kamu nakal. gimana perasaan kamu? Terus aku sempet serentak kayak shock, kaget kedorong dia kak. Kayak ngelak gimana sih kak, kayak takut ya gitu. Tapi dianya tetap kayak udah dia ngunci aku gitu, kayak nibanin aku gitu kan. Terus akhirnya ya udah tuh dia ngelakuin hubungan yang nggak seharusnya dia lakuin ke adiknya sendiri gitu kan. Kan aku bilang sakit ya, jangan bang jangan. Tapi dia tetap udah deh tenang aja nggak bakal sakit, tahan nggak mau gitu kan. Enggak, ini nggak abang keluarin di dalam kok, ini abang keluarin di luar katanya. Tenang aja, kamu nggak usah takut, sakit bang sakit, tapi tetap aja dia paksa tuh kak. Itu waktu SMP pertama kali hal yang dia lakuin ke aku gitu kan. Akhirnya aku lulus sekolah. Nah lulus sekolah tuh waktu kelas 2 SMA itu aku punya pacar ceritanya. Aku punya pacar, nah aku bawa nih ke rumah.
abang aku tuh sempet kayak jealous gitu ya, kayak cemburu Mhm. ngeliat adiknya bawa pacar. Padahal dia sendiri kan yang nyuruh adiknya bawa pacar ke rumah. Tapi giliran aku udah punya pacar terus aku kenalin ke rumah, dia kayak cemburu gitu. Nah, terus kamu pas abis kejadian itu kamu tambah sebel sama kakak kamu apa enggak? Aku nggak maksudnya kayak nggak terlalu marah sih Kak, kayak ya udah terjadi gitu kan. Paling cuma aku kayak Berarti kamu memaafkan? iya memaafkan, namanya kan saudara ya Kak, abang sendiri kan. Biasanya kita suka maafan bareng gitu kan. Kayak nggak cocok banget kalau berantem gitu, cuma hal kayak gitu kan ya meskipun udah terlanjur gitu. Mhm. Ya udah deh, Bang jangan keluar, maksudnya jangan diulangin lagi dan jangan sampai keluar di dalam gitu kan. Mhm. Ya udah dari situ abang aku nggak ngulangin lagi sih, cuma emang dia suka merhatiin aku kalau misalkan aku di kamar pakai baju dia suka ngontrol segala macem ya kan. Terus Ya pas udah kamu bawa pacar? pas aku bawa pacar ke rumah, abang aku sempet gini, oh ini pacarnya dia agak sinis-sinis tapi kayak jealous gitu loh, kayak cemburuan gitu. Emang abang kamu gak punya pacar udah selama itu? Dia tuh kayak diputusin Kak, kayak trauma habis disakitin, ya biasalah kalau habis Tapi kan disakitin. cowok jarang banget trauma, kalau cowok kan playboy, Iya player, emang cowok masa playboy. iya baru disakitin sekali udah trauma? Iya dia nggak mau nyari yang lain Kak katanya, dia mau sendiri dulu, mau fokus lah sama kuliahnya. Nah, terus akhirnya pas aku bawa cowok ke rumah itu, dia bilang, ih ini cowoknya katanya. Iya emang kenapa? Ganteng sih kata dia. Udah kerja? Ya belum lah Kak, orang masih sekolah nih, orang teman sekelas gitu kan. Oh teman sekelas. Ya udah tuh makan dulu aja yang ada di meja katanya. Abang mau main futsal dulu katanya. Oh ya udah sana. Nah setelah hari itu ceritanya kumpul keluarga nih. Kumpul keluarga kan kayak kalau kumpul keluarga tuh pasti ketemu sama saudara-saudara juga nggak sih Kak? Kayak yang saudara jauh juga ikut ngumpul nih ya kan. Nah posisi pas kumpul keluarga itu abang aku ketemu sama keluarga jauhnya nih, keluarga jauh dari mama kayak ponakan jatuhnya ya, ponakan. Tapi tuh dia cantik banget, cantik, putih, glowing, pokoknya body goals gitu lah. Siapa tuh? Saudara kamu? Iya saudara aku. Nah terus ceritanya dia duduk kan pakai baju pakai dress nih ceritanya kan ya Kak. Itu tuh lagi ngumpul keluarga karena hari ulang tahun gitulah, kayak pesta gitu. Dia pakai dress, terus abang aku ngeliatin. Terus abang aku nyenggol aku, posisi aku duduk samping dia. Nyenggol aku, "Dek, kayaknya si Reva cantik ya," katanya. Ya emang cantik. Lu ngeliatin ya dari tadi aku bilang. Kenapa emang? Demen lu sama dia. Jangan demen sama saudara sendiri, aku bilang gitu ya. Dia demen tuh Kak. Terus dia bisikin aku, enggak deh, tapi lebih menggoda kamu katanya kayak gitu kan. Aku kan kayak, ih apaan sih lu? Nggak jelas Masih aja banget. belum tobat ya? Iya, lu tuh ya. Terus akhirnya aku ngejauh dari dia Kak. Biar dia tuh kayak ada obrolan ke saudara-saudara sendiri ya kan. Masa harus ngobrol sama adenya mulu kan males ya, diintilin adenya. Terus akhirnya setelah kumpul keluarga itu kita pulang. Besok harinya setelah aku sekolah, pulang, beres-beres dulu tuh, mandi dulu. Aku di kamar nih Kak, lagi baca buku, sembari main handphone kan. Terus abis itu dia buka pintu, ngetok-ngetok, tok-tok. Kenapa Bang? Boleh masuk gak? Kenapa emang? Ya boleh masuk gak? Kata dia. Ya boleh lah, masa abang sendiri gak boleh masuk? Kecuali maling tuh, baru gak boleh masuk. Ya udah nih gue masuk. Masuk, akhirnya, dia gue gerah banget deh, katanya. Lah, gerah ngadu ke gua, ke kamar gua. Biar apa? Ya kan kamar lu ber-AC, kamar gua kan cuma kipas angin katanya. Ya terus, emang gak bisa duduk di depan kipas angin? Kencengin tuh tombolnya, aku bilang. Ya gak apa-apa yang di ruang kamu aja, berdua. Emang kenapa sih pelit banget sama abangnya sendiri? Orang pengen main ke kamar adenya sambil ngontrol adenya juga, pelit. Oh iya dek, hari ini materinya apa aja kata dia. Ya banyak lah, pokoknya pusing nih kelas 1 pelajarannya udah membludak aku bilang. Kenapa? Mau bantuin? Mau ngerjain PR? Aku bilang. Enggak ah. Aduh, dirangkul lagi tuh aku sama dia. Aduh, gerah banget, gerah. Dia udah kode-kode gitu kan, udah megang-megang leher gitu kan, megang lehernya dia. Apaan sih? Ngapa gitu. Terus kipasin sini, kipasin pakai buku tuh, kipasin. Ah, ya Allah punya tangan. Lu aja napa? Ah, lu tuh ribet deh ngegangguin adiknya mulu. Terus akhirnya dari situ dia ngelus tuh Kak, dia kayaknya dia udah mulai tahu kalau misalkan tuh aku gampang kena dari leher. Nah, tangannya dia tuh Kak, kan dari rangkul terus tangannya dia ke leher aku tuh. Megang, abang.
aku kan kayak langsung diem gitu Kak, kayak langsung kerangsang gitu Mm-mm. kayak, aduh mulai nih, mana dingin banget tuh AC, ya kan, dingin banget. Terus akhirnya dia pengen katanya, Ya, mulai mulai lagi. lagi. Ya, katanya udah nggak lagi. Iya, katanya udah nggak lagi. Bang, lu kayaknya kelamaan jomblo deh, Mm-mm. cari cewek deh bang. Nggak mau, sama kamu aja maunya. Dari ini cantik banget deh, udah Sakit mandi. kali abang lo. Mungkin kali ya Kak. Hmm. Wangi banget sih, udah cantik, wangi, bersih lagi badannya, halus banget sih katanya. Kan jadinya abangnya pengen nemplok mulu nih katanya. Gila, aku bilang, stres ya, aku bilang. Sini deh, apa tiduran di pundak abang katanya. Nah kan kalau tiduran di pundak kan otomatis dia kalau ngeliat kayak gini kan kayak tatap-tatapan gitu ya Kak. Kayak tatap-tatapan, terus akhirnya dia mulai natap, terus aku kayak, ih apa lu gitu. Awas ih, aku kan udah risih ya kayak, dia ini lagi Kak, kepalaku ditarik lagi ke mukanya lagi Kak dari situ. Dia dari situ mulai lagi Kak dia. Tapi kali ini tuh dia lebih ganas. Kayak tangan aku di apa ya? Di apa Tanpa ya? menonton video itu ya? Enggak. Kayaknya emang dia suka karena keseringan kali ya Kak, jadi ngaruh ke otaknya dia. Nah, Jadi jangan ditiru guys, menonton iya, kayak gitu. dari cerita-cerita hal yang berbaur dewasa ya kan, dia mungkin kali ya, jadinya dia pengen melakukan hal itu terus gitu. Terus dari situ awalnya dia ke dada nih. Tapi dia pengen nyobain ke bawah, tapi pakai mulutnya dia. Akhirnya dia ke bawah tuh Kak. Dia mainin punya aku tapi pakai mulutnya dia. Ya di situ aku kayak ngerasain enak. Aduh, ya Allah, tolong. Awalnya sih nggak mau, tapi pas dia pakai lidah itu enak banget gitu loh. Kayak wow. Tapi kan kayak nggak ada cewek dan cowok lain aja gitu kalian tuh ya. Iya. Ya kan? Kenapa harus satu rumah, satu darah? Ya, Teman nggak tahu. sekolah banyak, ya Iya. kan? Teman rumah juga ada. Anak-anak temennya kuliahnya dia juga lebih cantik. Ya. Makanya. Mungkin karena dia sering ngeliat aku pakai baju kali ya di rumah ya. Kalau Atau dibilang harus pisah rumah ya nggak mungkin. Soalnya kan adik kandung. iyalah. Makanya. Lagian juga mama papa kan nggak ngizinin kita ngekos di luar. Hmm. Kita nggak ngizinin sama sekali. Emang mama papa kamu jarang di rumah? Jarang. Mereka kan ada bisnis di luar kota. Kadang di Bandung, kadang di Manado. Ya, pokoknya gitulah. Mereka jadi ya kita berdua aja di rumah. Dia mau sibuk atau enggak ya gitu. Nah di hari itu kayak emang kita udah sama-sama nikmat kali ya kayak. Terus dia bisikin aku, dia bilang keluar di dalam ya. Terus aku bilang jangan dong, jangan bang. Nanti kalau misalnya aku tiba-tiba mana? Enggak lah dek, masa sih orang cuma baru 2 kali ini sama yang waktu itu. Jangan bang, aku bilang takut bang. Ya udah deh, keluar di kata dia kayak gitu. Hah? Jijik. Aku bilang gitu, nggak mau. Udah sini. Abang aku duduk, terus aku kan disuruh di bawahnya dia. Terus masukin ke mulut kamu. Punyanya dia tuh Kak. Dia maksa Kak. Nah dia masukin sampai ke dalam apa? Ke tenggorokan. Sampai mentok. Ya pengen muntah dong Kak. Enak kan ya. Terus akhirnya dia naikin turun pala aku kan, sampai akhirnya keluar tuh punyanya dia. Apa sih namanya tuh? Yang putih-putih, nggak tahu deh pokoknya. Yang putih-putih. Buih di lautan. Iya itu. Ih geli. Pokoknya gitu. Allah, geli-geli. Tapi rasanya tuh asin Kak. Asin-asin gitu. Iya. Iya. Aduh. Geli tapi enak lah ya. Tapi kalian masa sih nggak ada yang kayak nggak ada yang waras gitu? Hello, ini kita dari 0 tahun selalu bersama gitu loh. Ya, Kita gimana kakak ya? adik. Tapi nggak ada kayak tiba-tiba langsung kayak ngapain nih gue kayak gini gitu. Nggak ada kayak gitu dari salah satu di antara kalian. Awalnya aku waktu itu. Tapi karena emang abangnya suka maksa ya. Ya udah, mau gimana? Ya udah, akhirnya kebablasan dan itu terus-terusan. Karena kakak kamu lebih dominan ya? Iya, dominan gitu. Dia kayaknya mungkin kayak udah terpengaruh banget Kak kayaknya. Terus abis itu? Terus abis itu berarti gak jadi dikeluarin di dalam? enggak, Telan? enggak. Dikeluarin? Dia kan dikeluarin, rasanya kan asin. Terus
aku langsung muntahin gitu, Kak. Aku lapin ke bajunya dia yang udah dia buka itu, aku keluarin. "Bang, kok rasanya asin?" "Yah, terus mau rasanya apa? Manis?" "Ya enggak sih, kok gini rasanya?" "Ih, jorok ih." "Terus ini apaan ini di tangan aku, Bang?" "Geli." "Ya udah sono cuci tangan, cuci muka, kumur-kumur," katanya. Ya udah aku kumur-kumur. Nah, beranjak sore nih, Kak, ya kan kita udah mandi, kita udah kayak abang aku yang tadinya udah kegiatan main laptop ngerjain tugas kampus, aku juga udah ngerjain PR, udah keluar juga sempet keluar sama temen. Pas malam nih, Kak, malamnya nih kan aku kan kayak tadinya pengen berangkat ke ini, ke apa, diajakin sama temenku ke tempat-tempat kayak kafe gitu. Ya zamannya dulu Nongkrong. iya, zamannya dulu SMA itu kita tuh zaman-zaman anak nakal, terus juga bajunya kita juga nggak beraturan, bajunya baju-baju ya biasalah model-model cabe-cabean, ya kan. Kita pakai baju aku pakai baju yang segini nih, Kak, jadi kayak itu Tank top. kelihatan iya, Tank top. kayak Kemben. iya modelan kemben gitu. Nah, terus tapi tuh modelan kembennya tuh ke bawah, Kak, kayak dress gitu. Nah, keluar kamar nih, posisi abang aku sama temennya nih, ada tamu nih, tapi temen abang. Mereka ternyata lagi pada ngobrol di bawah, aku dari atas nih turun. Ih, kayak princess ya kan, Kak, turun. Cantik banget pokoknya aku hari itu. Turun dari tangga, Iya, bukan dari kayangan kan? bukan, tapi aku kayak berhayal jadi princess karena di bawah tuh temen-temen abang semua Oh, cowok kamu gitu. caper. Iya, kayak aku ya dulu kan genit ya, Kak. Ah, yalah gitu kan. Terus ada turun dari tangga, pada ngeliat nih ke aku nih. Terus, "Mau kemana sih? Jam segini juga udah jam 9 nih," kataku. "Ya mau nongkrong lah sama temen ke kafe. Tuh si Mita udah di luar, udah nungguin," bilang. "Bandel banget sih lu, udah sih di rumah aja." "Bang, gua keluar itu cuma bentar, nggak lama kok, tenang aja." "Ya udah, jangan lama-lama ya, awas aja lu lama-lama. Gua bilangin sama mama papa biar cepet pulang." Ya udah, iya iya. Akhirnya pas nyampe pintu, kan aku kan jalan pelan ya, Kak, sambil beresin baju, benerin rambut ya kan. Temennya ngomong kayak gini ke abang aku, "Gila, itu ade lu. Gue baru lihat lo pertama kali ade lu. Cantik juga ade lu ya." Juga tuh. Boleh kali kenalin ke gua. Ngomongnya depan kamu? Jadi aku pas posisi di depan pintu nih belum keluar kan masih benerin baju, rapi-rapi rambut. Nah, di belakang aku kan posisi mereka ngobrol, Kak. Jadi denger dong. Ya kan kedengeran tuh. Ih, najis aku bilang. Ih, apa sih gitu kan. "Janganlah adek gua, punya gue nih," gitu kan. Punya lu, emang lu pacaran sama adek lu sendiri apa?" Digituin kan. Abang aku diem tuh, Kak. Ya enggak sih gitu. Tapi ya nggak mungkin lah adek gua kenalin sama cowok playboy kayak lu. Nggak mau, nanti adek gua nangis, sakit hati, stres gimana gitu kan. Terus akhirnya aku keluar tuh. Pulang dari kafe tuh sekitar setengah 11 malam. Setengah 11 malam tuh aku tapi belum nyampe rumah. Tapi masih kayak mampir dulu ke sini ke sana gitu. Akhirnya pas udah nyampe rumah, abang aku di depan tuh lagi nonton TV. Tapi posisi abang aku tuh kan abang aku tuh dia tuh suka nge-gym ya, Kak, ya. Badannya tuh kan six pack ya. Jadi kayak aku tuh sangat-sangat wow ya. Kayak opa-opa Korea gitu loh. Gede banget nih abang sendiri gitu kan. Keinget kejadian-kejadian waktu itu kayak lagi capek-capeknya pulang, terus kayak pengen dipeluk, pengen dipupuk ya. Terus akhirnya duduk di samping abang aku. "Bang, jajanin apa?" "Jajanin apaan sih? Duit gue belum keluar." "Ya udah jajanin kek yang 1000-an apa kek, Pilus kek, pasti ada lah 10.000 juga." Ya udah tunggu gue ke warung, entar dulu gue pakai baju dulu." "Tar dulu, pengen peluk." Aku bilang gitu kan. Bang, "Bang, kok badan abang kotak-kotak gitu sih?" Bikin menggoda aja gitu loh. "Kenapa?" "Mau ya, aku diginiin mau ya," gitu. "Ah, apaan sih? Udah sana jajanin." Nah pas abang aku pulang, "Nih jajanan kamu, abang beliin buat kamu tuh spesial buat adek sendiri. Kalau abang nggak sayang mah ogah," aku gitu. "Ih, pelit," aku bilang. Terus habis itu ya kalau kita duduk sama abang kan pasti abang kan tangannya kayak gini ya, rangkul.
Nah, Bang, tahu nggak sih capek banget di kafe itu tadi tuh rame banget. Terus kita joget-joget deh karena ada yang nyanyi dangdut. Mm-mm. Kita joget-joget. Tapi di sana tuh ceweknya tuh cantik-cantik loh, Bang. Lebih daripada aku, lebih cantik daripada aku, ya kan? Ya, ibarat kata mereka tuh udah pada kerja, mandiri, ya pokoknya pesona cewek-cewek berkelas lah ya kan. Mm-mm. Mm-mm. Bang, kalau lu ke tempat tongkrongan gua tuh, Bang, lu bakal kegoda, Bang. Mungkin satu cewek aja gak bakal cukup lu, Bang. Mm-mm. Gitu kan. Kenapa nggak diajakin nongkrong tuh kakak lu? Ya kan posisi waktu itu sama temennya. Mm-mm. Kayaknya dia kurang nongkrong deh. Kakak, Dia lebih itu kakak sih, tuh kayak Kak. kurang nongkrong deh. Iya, Nonton video mulu iya sih. dia lebih suka di rumah. Mm-mm. Kadang ya paling kalau keluar futsal, kalau nggak Hmm. nge-gym lah ya kerjaan dia begitu aja, main gitar lah ya kan. Bawa aja teman-teman kamu ke rumah, Dia tuh nalin paling nggak bolehin aku bawa temen ke rumah. teman Tapi, cewek. tapi kalau temen cowoknya dia ke rumah, boleh. Nggak Hmm. tahu kenapa. Aku nggak dibolehin. Mungkin berisik atau gimana ya namanya cewek ya kak, tukang Mm-mm. gibah, tukang ngotorin rumah ya beli seblak lah segala macem. Ya, Beli rujak, beli bakso. iya bener kak. Kalau udah ada rujak, ada makanan dikit tuh, udah kita gibah. Iya, terus ketawa-ketawanya tuh ya Iya, berisik banget. enggak kalau nggak gibahin cowok, gibahin itu orang tua sendiri. Kan gitu ya? Iya, biasa kan kalau kita kan suka diomelin sama orang tua kan bla 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 bla. Ya kan biasa gitu. Curhat. Iya, curhat satu sama lain ya kan. Hmm, Kadang ya joget-joget lah, nyetel lagu di rumah lah gitu. gitu ya, kayak zaman dulu ya. Iya, namanya cabe-cabean Joget-joget. Kak. Kalau nggak nongkrong di rumah, ya kan keluar naik Kamu emang motor. termasuk golongan cabe-cabean? Iya, soalnya kan aku waktu SMP centil Kak. Bisa Oh. dibilang tuh apa ya, ketua dari geng-gengnya. Gue mau nanya kenapa cabe-cabean naik motornya bertiga? Kenapa dia nggak sabar gitu maksudnya bikin dua, yang satu misalnya kata Ya kan waktu itu kan kita kan belum punya duit Kak. Udah gitu kan motor kita dipegangin satu-satunya tuh motor. Nggak mungkin kalau kita bawa mobil, kita belum punya STNK, ya kan belum punya SIM. Ya udahlah, kita bertiga aja udah pakai celana pendek, kaos tank topan. Udah gitu pernah kan berempat naik motor. pernah Kak, temen aku di ituan. Temen aku di apa namanya di depan tuh paling ujung banget. Sampai dia bilang, "Aduh, punya gue sakit." Yes. Ya kalau mundur-mundur kan nggak bisa Kak, orang naik motor Mio. Iya. Mio kan cuma motor bertiga tuh muatnya. Maksudnya saking nggak ada duitnya gitu, Iya, ini motor. iya kan kita jajannya cuma 15.000 per hari. Hmm. Nggak nyampe 50.000 ya, kalau kita orang kaya ya mungkin jajan 50.000. Ini kita cuma 15.000 pas-pasan. Tapi biar muat ya. Bensin patungan Kak. Oh iya iya. Iya, Terus. bensin patungan. Nah, kejadian malam itu tuh Kak. Nah, pas abang aku ngerangkul tuh, aduh, kayaknya kita lebih baik istirahat gak sih katanya. Ya udah istirahat. Ya udah yuk matiin TV-nya. Kita ke kamar. Tapi Dek, abang pengen hari ini kamu tidurnya di kamar abang deh. Males kamar lu berantakan begitu. Nah, orang tua kalian kemana? Orang tua aku kan jarang di rumah Kak. Jadi tuh orang tua aku tuh bisa seminggu sekali di rumah. Waduh. Bahkan sebulan cuma 2 hari atau 3 hari mereka di rumah. Jarang banget mereka di rumah. Terus akhirnya aku masuk kamar abang. Wih, wangi nih tumben di kamar lu. Wangi banget. Iyalah, gua nih habis beres-beres. Emang lu doang cewek yang rajin beres-beres. Gua nih gini-gini, cowok jelek-jelek begini juga. Rajin beres-beres kali. Halah. Biasanya juga berantakan tuh sampai diomelin mama. Bilang, "Yaudah sini. Gue ceritain deh. Gue punya cerita. Gue punya cerita tapi gue males nyeritainnya langsung sama elu. Tapi gue maunya bacain dari buku." Jadi dia nyatet nih cerita itu di buku. Dia ceritain nih Kak ke aku. Pokoknya tuh tentang teman-temannya di sekolah yang selalu ngecengin dia karena belum punya pacar. Ya pokoknya dia ceritain. Jadi tuh dia suka nulis Kak. Jadi kegiatan dia sehari-hari yang Tulis buku dia diare. alamin. Iya, diarinya dia. Dia tulis di buku, dia ceritain. Baru juga Kak dia ceritain berapa kalimat ya. Kan emang posisi aku waktu itu kan masih pakai kemben kan. Kemben pulang dari kafe kemben belum ganti baju. Aku tiduran, dia di atas aku, dia ngebacain. Dia ngeliatin aja. Dia liatin aja. Tadi tuh kamu bilang katanya teman-teman di kafe kamu tuh sama orang-orang di kafe tuh menggoda ya, Dek. Tapi kalau abang lihat-lihat tuh kamu tuh lebih sempurna dan lebih menggoda, Dek, katanya. Terus gak tahu kenapa ya, Kak. Dia tuh langsung apa ya? Nyok aku. Wangi katanya.
wangi banget. Aku bilang, "Apa? Mau ngapain?" Dia langsung kayak kerat gitu, "Ya Abang berdiri lagi deh," katanya. Emang dasarnya berarti kalian sama-sama suka dong ya? Kalau aku sih dibilang suka nggak suka ya, Kak. Tapi Ya tapi karena diajak ke kamar mau. iya, karena waktu itu juga ngerasain kejadiannya waktu itu enak ya kan. Jadi ya udah masuk aja di kamarnya ya kan. Berarti untuk yang ketiga kalinya nih? Iya, itu untuk yang ketiga kalinya. Ketiga kalinya. Nah, Terus? punya Abang berdiri nih, Dek. Terus tangan kiri aku kan di paha tapi di samping itunya dia kan, Kak. Terus ditarik, terus disuruh megang punya dia. Tuh kan, Dek, ayo lu. Kan keras kan, keras gitu. Bang, gede banget lagi. Aku bilang, ayo lu tanggung jawab katanya. Makanya jangan suka pakai baju kalau di depan Abang. Udah gitu bibir kamu menggoda banget lagi hari ini. Merah merona. Menor banget lu udah kayak tante-tante gitu. Digituin kan. Kan capek-capek ya? Iya, aku bilang. Ya iyalah nggak tahu aja lu anak zaman sekarang aku bilang. Dek. Nah, hah? Nih tangan kamu nganggur nih katanya. Ya terus mau diituin Kim katanya. Ih, nggak mau nggak mau. Ya ayolah deh, nggak usah munafik deh kata dia. Kan kita udah pernah ngelakuin hal kayak gini. Ya yuk katanya. Kan mama papa juga nggak ada deh. Lagian takut banget sih katanya. Aku mikir-mikir. Ya udah deh, ayo. Aku kan lagi capek ya Kak, terus pengen disayang, pengen dimanja ya kan. Tapi Bang, gimana caranya? Sini Abang ajarin. Ya udah tuh, cara ngomongnya tuh kayak gini gitu kan. Ya, sini. Tangan kamu. Ya udah tuh akhirnya disuruh ngoceh sama dia Kak. Dek, dong katanya. Hah? Kan jorok Kak. Kan udah pernah. Iya udah pernah sih, tapi kan aku kayak malu kucing ya, pura-pura nggak suka aja gitu. Alah, udah ya cepetan. Aku masukin tuh Kak. Ya pokoknya dia ngelakuin hal itu sampai akhirnya keluar pertama tuh di mulut, keluar pertama di mulut. Terus akhirnya dia narik aku ke atas tempat tidur. Sekarang gantian kamu ya, katanya. Iya Bang mau ngapain? Udah sini buka gak? Buka gak? Enggak nggak mau aku kayak buka gak? Gak mau Bang. Aku capek Bang, lagi capek. Ya kan biar capeknya itu hilang. Ya sini dong Abang puasin ya. Akhirnya dia buka, dia bibir aku, dia cium aku dah. Cuma sampai ke bawah-bawah ya kan. Terus akhirnya kayak gak tau kenapa tiba-tiba aku bilang, "Bang, masukin." Jadi kalian udah lupa jadi status kalian ya? Iya, jadi kayak Udah jadi pacaran. kayak, terus? Kayak pacaran, "Bang, masukin Bang. Bener nih mau masukin." Nggak nolak-nolak lagi nih, enggak. Terus akhirnya, ya udah, tapi tahan ya, jangan teriak-teriak. Kita tuh nih rumah nempel sama tetangga loh. Ya kan takutnya Iya. temboknya nggak Kasus ini. digerebek lagi. Iya. Akhirnya ngelakuin tuh Kak. Nah, dia makin kenceng tuh, makin kenceng ya kan aku kesakitan ya Kak. Tapi kok, aduh bang, sambil kayak gitu. Terus akhirnya, Dek, abang udah mau keluar. Iya udah kencengin aja, kencengin. Ya udah akhirnya keluar Kak di dalam Kak. Terus Itu kan nggak gimana? sadar Kak. Posisi kan kayak mata meremelek ya. Bang, aduh, keluar di dalam. Gimana dong? Ya udah, lanjutin lagi. Sesi ketiga. Hah? Sesi ketiga bang? Bang gak kuat bang. Nah kamu ini deh. Apa namanya? Iya, nunggi. Nah, gaya nih Kak ceritanya. Tahan ya, abang mau masukin nih. Ini sesi ketiga kamu harus kuat. Ayo dong, kita harus sama-sama puas katanya. Ya udah akhirnya kita itu lagi tuh Kak. Tuh, pokoknya sampai bunyi tuh Kak. Nah bunyi itu tuh, bunyi yang aku lakuin hal itu sama abang, itu yang pernah aku denger waktu abang nonton. Ya itu Sama bunyinya? Itu. Karena saking kencangnya kali ya. Nah ya udah tuh. Aduh bang, ayo dong,
cepetan, ini udah mau keluar akunya. Terus kata abang aku, ya udah sabar, sabar, sabar. Makin kenceng tuh, makin kenceng. Ya udah tuh keluar tuh Kak. Buat yang ketiga kali. Sesi ketiga tuh. Gimana? Enak kan punya abang? Udah gede, eh, ngenakin kamu, pulang-pulang kayak gini. Hamil loh. Iya, iya kan aku takut ya Kak. Terus gimana? Terus Kak, kan waktu aku kelas 2 SMA itu kan udah ujian ya, udah mau naik kelas 3 ya. Dari situ aku sama abang tuh sempat apa ya, berantem lah. Berantem karena orang tua apa ya, pilih kasih. Pilih kasih gitu loh. Aplikasinya kenapa? Jadi gini, aku kan kalau udah SMA kelas 3 itu kan ya harusnya uang jajan aku ditambahin. Terus kayak fasilitas motor seharusnya aku punya dong. Jangan cuma abang aku yang kayak dia dibeliin laptop, handphone dia tuh bisa sampai 3 loh abang aku. Kayak curang banget dong. Aku nggak dipegangin. Maksud aku tuh aku pengen dibeliin baju mahal, abang aku dibeliin baju mahal, masa aku enggak? Ya aku Protes dong kamu. iya, bete dong, kesel dong. Protes dong. Iya aku protes. Kenapa Terus? sih mah? Mama tuh selalu aja abang mulu. Abang main kesini boleh, abang pulang pagi boleh, masa aku nggak boleh? Kan kamu anak cewek. Iya, iya, mama bilang kan kamu anak cewek. Iya maksud aku, ya meskipun aku nggak boleh pulang malam, seenggaknya mama kasih dong fasilitas buat aku motor kek. Masa aku harus bonceng 3 mulu sama temen? Kan jadi penilaian tetangga tuh kayak anak-anak nakal mah. Ya emang nakal katanya. Ya tapi aku pengen dong mah punya duit 100.000 kayak minimal sehari. Aku kan juga pengen belanja segala macem. Kamu kan masih butuh bimbingan dari orang tua Rara. Kamu juga masih butuh pantauan. Dan kalau misalkan mama kasih duit 100.000, kamu mau beliin apa aja itu? Kamu mau beliin apa aja duit 100.000 itu? Ya aku mau beliin baju mah, mau jajan kayak temen-temen bisa beli ini itu. Enggak dulu deh. 50.000 aja lah ya, cukup buat kamu Ra, katanya. Ya lama pilih kasih banget deh. Udah ngambek aku masuk kamar. Aku masuk kamar, terus abang aku datang pulang dari kampus nih Kak. Ngomong sama mama aku, si Rara mana mak? Noh di kamar ngambek. Lah ngambek ngapa tuh bocah? Ya gara-gara mama ngasih fasilitas kamu, ngasih duit kamu banyak, kamu bisa kesana kesini, ya mau bebasin kamu ya dia cemburu. Masuklah di kamar. Ngapa sih dek? Berantem mulu sama mama. Udah tau mama jarang di rumah, jarang-jarang lo mama di rumah. Berantem lagi. Udah lu sono lu. Gue bilang, sono gue malas ketemu mama lu, udah sono. Kenapa sih dek, kenapa? Awas gak, tutup gak pintunya. Gue lagi marah ya, lagi emosi ya. Udah deh, lu kan anak kesayangan mama, sono. Gue pengen sendiri. Dari situ aku malas makan Kak, kayak ngunci kamar, terus ngurung diri di rumah. Ngurung diri di rumah, jarang deh pokoknya keluar. Pokoknya pulang sekolah, makan ke dapur kan gak ada orang ya. Makan ke dapur, udah masuk kamar lagi kunci, tek. Nggak keluar, nggak kemana-mana, nggak. Udah dari situ, abang aku suka kayak gedor-gedor deh, kenapa sih, ayolah keluar, maafin abang. Iya nanti kalau misalkan mama kasih duit banyak ke abang, nanti bagi 2 deh sama kamu. Nah dari situ tuh Kak, aku baru mau bukain pintu. Bener ya lu ya, awas aja lu nggak kasih duit. Gue mau 200.000 per hari, kan lu kalau dikasih mama kan bisa 1 juta. Lu bisa beli ini, beli itu, modif motor, modif mobil, ya kan? Ya udah tuh, akhirnya dari situ dia bilang kayak gini. Jadi ceritanya seminggu berlalu nih Kak, udah baik nih kita ceritanya. Seminggu berlalu nih, dia kebetulan dikasih sama mama 2 juta karena kebetulan mama mau jalan ke Pekanbaru. Kamu gak dikasih? Dikasih cuma buat ongkos aja 550.000 apa waktu itu. 550.000 itu harus diawet-awet, tapi abang aku dikasih sekitar 2.700.000. Nah, aku lihat tuh dia dikasih kan ya, cash di depan mata aku kan. Mulai lagi aku irinya, cemburunya. Aku diem aja, ya udah deh, udah maafan juga sama abang. Nah, abang aku udah kayak gitu, udah mata genit tuh. Udah kayak apa sih, ngasih tahu kalau ini bisa dibagi 2 nih. Akhirnya dibagi 2, nih buat kamu 1 juta. Oke, makasih. Aku pergi nih, mau pergi ke kamar, aku ditarik. Aku ditarik kenceng banget, akhirnya aku meluk abang aku dong, jatuh di badan abang aku. Tapi denger ya,
kamu tahu kan bagi 2 ini harus ada imbalannya loh tiap malam, katanya. "Hah? Maksudnya?" "Iya, kamu harus bikin abang itu keluar terus berkali-kali. Pokoknya bikin abang itu, puas," katanya. Alamat deh, Iya. nggak Ya udah nih kelar-kelar ini. heeh, nggak jadi nih 1 jutanya Mhm, kalau gua harus kayak gitu. mhm. Nggak bisa. Uang udah kamu sentuh, udah kamu pegang, ada di tangan kamu. Jadi kamu harus ngelayanin abang tiap malam. Serius masih banyak ceritanya? Masih Masih dong, banyak gue bikin Kak. part 2 nih. Masih dong, Kak. Masalahnya ini kan udah overtime sejam. Jadi kita kita lanjut part 2 ya. Boleh deh ya. Oh. Tapi aku disclaimer dulu, cerita ini bukan untuk ditiru. Sekali lagi, ini tidak baik dan ini tidak boleh ditiru karena ini adalah hubungan dengan saudara kandung. Tidak dibenarkan apapun alasannya. Tapi enak loh, Kak. Nah, makanya kamu harus segera bertobat. Kayaknya masih banyak yang mau Banyak diceritain. banget, Kak. Nah, oke, nanti kita part 2. Tapi penasaran kan kelanjutannya gimana? Ayo. Apakah si Rara ini pada akhirnya dia tobat atau pada akhirnya dia sudah mengakhiri atau masih berlanjut? Nanti kita keep di part 2. Sekali lagi, edukasinya adalah kita sebagai orang tua pertama nggak boleh pilih kasih. Iya, Akhirnya bener. pas pilih kasih akhirnya membanding-bandingkan. Loh, kakak gue aja Iya. dapat segini, ini dapat segini, dan akhirnya menanamkan kebencian terhadap orang tua juga, kita juga. Kalau kita pilih kasih, salah satu dari anak kita pasti akan benci sama kita. Betul. Yang kedua, jangan sering ditinggal. Karena apa? Sering mereka berduaan, satu kamar, satu atap, tanpa dikontrol, tanpa ada orang lain di rumah, terus tanpa ada CCTV juga. Walaupun misalnya kita orang tua di luar, tapi kan ada CCTV. Baiknya pasang CCTV, mau di kamar kayak, ya kan? Iya. Kamu nggak ada CCTV lagi Nggak nih. ada. Nah, itu dia berbahaya. Jadi orang tua tuh benar-benar harus menyadari, sadar walaupun sama-sama kandung, tapi kan kalau lagi berdua pasti yang ketiganya syaiton ya. Betul. Apapun bisa terjadi, apalagi triggernya nonton film Dewasa. dewasa, itu juga nggak boleh. Jadi stop kebiasaan-kebiasaan buruk, hindari, waspada, antisipasi, jangan sampai itu menimpa ke keluarga kita, sepupu kita, saudara kita, anak kita, jangan sampai ya. Jadi ini benar-benar kasus yang serius. Sebenarnya kalau ada yang kayak gini langsung lapor, tapi karena akibatnya didiemin dan malah jadi akhirnya menikmati, itu malah jadi tambah complicated, tambah rusak gitu loh. Jadi cukup cerita ini hanya dialami oleh Rara. Semoga kita bijak dalam menonton. Jangan ditiru sama sekali ya guys. Thank you Rara. Ya. Sampai jumpa di part 2. Ya, bye.